Oke, ini saya buka lagi ya screen-nya. Ini tadi, mungkin saya ulangi saja buat yang baru masuk. Nah, ini sangat gampang sekali ya kalau untuk download. Pertama-tama tinggal kita ketik aja, gampang kok. Ketik Google Earth, kemudian kalau kita sudah menemukan seperti ini, tinggal kita klik saja di website Google Earth-nya. Kita akan menemukan ada di sana nanti download aplikasi Google Earth. Kita tinggal unduh saja. Jadi tinggal unduh saja, pilih yang Google Earth Pro on desktop. Jadi yang khusus untuk desktop, karena dia ada dua, nanti ada yang buat handphone, ada yang buat laptop. Jadi ada semua, tinggal pilih yang buat laptop saja. Mau tipenya apa saja, dia sudah punya di sini. Yang Windows, yang Macintosh, atau yang Linux. Jadi dia otomatis menyesuaikan apapun Microsoft operasi sistem yang adik-adik gunakan, dia menyesuaikan, nanti dia download otomatis. Nah, perlu diingat seperti saya sampaikan tadi ya adik-adik, sistem operasi Windows harus terbaru karena yang digunakan dia ini menggunakan sistem terbaru. Jadi Google Earth yang kita gunakan saat ini itu Google Earth yang terbaru. Jadi dia selalu mengupdate versinya sehingga kalau kita menggunakan misalnya katakanlah Microsoft menggunakan operasi sistemnya Windows Vista misalnya, itu nggak bisa pakai yang versi Google Earth sekarang, harus versi Google Earth yang lama. Nah, untuk mencari versi Google Earth yang lama, adik-adik bisa cari banyak kok, di searching saja versi komputernya apa, versi yang mau di-download apa. Jadi tidak bisa mendownload langsung dari websitenya Google Earth, jadi harus cari di situs-situs yang lainnya. Nah, itu silahkan mencari saja yang sesuai sama laptop yang adik-adik punya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal download dan accept, download saja. Jadi download secara otomatis, tapi harus juga jangan lupa koneksi tetap harus stabil ya, koneksi WiFi itu harus stabil karena dia kalau tidak stabil dia biasanya terpotong. Jadi tidak habis tidak tuntas begitu untuk downloadnya. Kalau dia tidak tuntas downloadnya, nanti ketika kita mau merunning atau ketika kita mau memasangnya itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi ada kendala biasanya, tidak bisa terbuka kah atau seperti apakah karena tidak tuntas downloadnya. Sehingga kalau untuk mau mendownload ini harus benar-benar kalau bisa wifi-nya stabil seperti itu. Saya tidak sarankan kalau untuk mendownload aplikasi atau apapun jenisnya software itu menggunakan data seluler atau data handphone, sebaiknya menggunakan WiFi. Jadi nanti kalau misalnya data handphone atau paket data biasanya kadang-kadang bisa habis ya, bisa habis di tengah jalan sehingga mengganggu proses downloadnya, sehingga bisa terganggu terganggu kalau kita download menggunakan data seluler. Jadi harus diingat sekali adik-adik. Nah, pada mata kuliah ini kalau misalnya adik-adik merasa keberatan atau kok mata kuliah ini harus pakai WiFi, harus pakai laptop, harus pakai software terbaru, atau harus menginstal ini itu. Ya iya, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, kalau sistem informasi geografis atau sistem informasi sumber daya lahan itu kita tidak punya laptop, kita tidak punya WiFi, kita tidak punya software, itu tidak akan bisa berjalan. Karena mata kuliah ini sistemnya adalah skill atau menggunakan perangkat juga. Jadi adik-adik tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak punya laptop, tidak connect WiFi, tidak bisa install softwarenya. Itu tidak akan bisa membuat apa-apa karena tujuan mata kuliah ini ya memang itu gitu, harus menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Jadi itu yang harus diingat. Jadi mata kuliah sistem informasi sumber daya lahan itu bukan mata kuliah yang analog, tapi mata kuliah yang digital. Jadi semuanya terhubung. Nah, itu saran saya buat adik-adik kalau siap mau mengambil mata kuliah ini, saya tidak tahu kalau dosen lain ya, tapi kalau untuk saya mengharapkan semuanya bisa terkoneksi WiFi, sudah bisa mendownload dan menginstal, sudah pernah menggunakan aplikasi-aplikasi Google Earth, Google Map, karena itu basic sekali. Jadi
kalau tidak mengerti internet sama atau tidak mengerti komputer sama sekali, akan berat sekali untuk belajar mata kuliah ini. Karena ini adalah mata kuliah terakhir atau mata kuliah pilihan atau mata kuliah lanjutan. Jadi diharapkan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini yang pasti sudah lulus aplikasi komputer, kemudian sudah bisalah komputer, sudah mahir menginstal dan mendownload dan segala macam. Nah, karena kalau bertanya gimana caranya download dan sebagainya, saya rasa bukan waktunya lagi ya, karena ini mata kuliah pilihan. Nah, sehingga adik-adik bisa belajar sendiri. Sekarang ada banyak cara untuk mendownload dan menginstal. Itu ada di YouTube, kok gratis, bisa dibaca setiap saat gitu. Jadi nggak perlu bertanya sampai ke dosennya untuk hal-hal seperti itu. Karena apa yang kita pelajari, kita akan belajar lebih lanjut lagi, tidak hanya untuk menginstal dan untuk mendownload saja ya. Nah, kalau kita mendownload, kita bisa pilih nih nanti adik-adik tinggal di running aja. Jadi di run, setelah download itu kan ada running, di mana adik-adik menyimpan berkasnya, mau di file download atau di file desktop, klik saja, jadi supaya terinstall di sana. Nah, biasanya seperti ini. Kalau ini mungkin tidak jelas ya, tapi di komputer adik-adik bisa dilihat ini download nih, download, kemudian ini ada apa, misalnya Google Earth, misalnya namanya. Jadi dia bisa muncul di situ. Kemudian kita klik saja, kemudian langsung terinstall. Biasanya tidak ada susah-susah kok. Tidak ada password, tidak ada segala macam, asalkan yang kita download itu filenya lengkap atau tadi tidak terinterupt, tidak terpotong karena habis paket data atau apa, itu kan langsung terpasang sendiri ketika kita klik. Jadi tidak tidak ada masalah saya rasa. Jadi itu. Nah, kemudian ketika kita sudah memasangnya tadi, kita bisa membuka menu Google Earth. Jadi dia akan muncul menu Google Earth-nya baik di desktop maupun di aplikasi atau di mana adik-adik menyimpannya, tinggal dibuka saja, tinggal diklik saja akan muncul tampilan seperti ini, dan ini sudah siap digunakan seperti itu. Jadi buat adik-adik yang nggak suka komputer, mungkin ya mikir-mikir ngambil mata kuliah ini ya, karena memang mata kuliah ini khusus tujuannya untuk belajar komputer dan lain-lainnya dan teman-temannya. Sehingga harus diharapkan sudah mahir, karena ini sudah mata kuliah semester pilihan ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah lagi untuk download dan untuk install sekali lagi. Nah itu tadi untuk Google Earth, sangat gampang sekali untuk mendownloadnya, asalkan semua perangkatnya sesuai atau sesuai dengan versi atau apa namanya aplikasi Google Earth-nya seperti itu. Nah sekarang kita belajar tentang Google Map. Saya rasa adik-adik ini sudah biasa ya untuk belajar tentang Google Map ya. Di Google Map itu sebenarnya sudah banyak kita gunakan, apalagi terutama di handphone. Tetapi memang tidak banyak orang yang begitu familiar dengan Google Map yang ada di desktop. Nah, kemarin juga saya minta adik-adik menginstal, mungkin ada masalah segala macam, tidak akan saya paksakan, silakan saja belajar sendiri nanti. Yang penting Google Earth-nya sudah bisa, karena pada hari ini kita akan mencoba untuk membuat peta dengan Google Earth. Nah, untuk Google Map silakan belajar sendiri. Pada hari ini hanya saya menunjukkan sedikit poin-poinnya saja, bahwa sebenarnya Google Map ini juga sangat bermanfaat dalam pembuatan peta-peta atau mencari arah atau mencari tempat. Nah, ketika kita klik di website Google Map akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau tadi Google Earth lebih ke citra dia, citra satelit. Tapi kalau untuk Google Map benar-benar peta. Jadi peta untuk melihat, mencari sesuatu. Jadi adik-adik bisa lihat tampilannya seperti ini. Kalau kita besarkan ya, kita bisa mencari menzoom out atau menzoom in istilahnya. Kalau 200 meter nih zoom in ya, diperbesar. Kalau misalnya jadi mau 5 kilometer, itu di zoom out namanya. Jadi tinggal klik tanda tambah atau tanda kurang yang ada di Google Map. Saya rasa adik-adik sudah bisa semua. Ini eranya sudah era digital semua ya. Hari-hari kita menggunakan ini. Jadi sama saja sebenarnya caranya seperti di handphone, di desktop, tetapi gunanya kalau di desktop kita lebih gampang saja karena lebih besar.
Kemudian kita bisa men-save as-nya dalam bentuk PDF file nanti. Nah, dari PDF file bisa di-convert jadi JPEG yang bisa kita gunakan nanti untuk menunjukkan lokasi penelitian kita, katakanlah seperti itu. Nah, ini contohnya, Adik-adik bisa lihat nih Kota Palangkaraya ya, dalam versi 5 kilometer, dia hanya terlihat seperti wilayah seperti ini saja, Palangkaraya. Tetapi kalau diperbesar jadi 1 kilo, kelihatan beberapa tempat di Palangkaraya. Kalau misalnya diperbesar 500 meter, jadi banyak tempat yang kelihatan. 200 meter lebih spesifik lagi, 5 meter lebih spesifik lagi, kelihatan jalan-jalannya. Nah itu, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita membuat peta. Nah, tip dan triks untuk menggunakan Google Map di komputer sebenarnya adik-adik bisa lihat di websitenya Google Map. Itu sudah ada ya. Nah, di sini. Jadi tinggal cari saja di websitenya Google Map tuh ada. Misalnya kita mau menyimpan tempat favorit kita, katakanlah adik-adik ini suka salah satu warung makan tertentu atau mau save kampus misalnya, ruang kuliah, siapa tahu tersesat atau apa, bisa silahkan saja. Kemudian kita juga bisa mencetak petanya atau penunjuk arahnya. Jadi kita bisa print out, karena nanti suatu saat misalnya kita tidak terkoneksi dengan internet, atau kita mau memasukkan file dari peta ini ke Microsoft Word, misalnya untuk tugas, atau untuk skripsi, atau untuk proposal magang, dan lain-lain, kita bisa cetak. Nah, kemudian untuk mengukur jarak, misalnya kita mau tahu nih dari jarak kampus ke kos, itu juga bisa diukur dengan Google Map, sama seperti Google Earth. Nah, itu bisa diukur. Kemudian untuk mendapatkan koordinat tertentu, itu bisa juga. Kemudian untuk menelusuri toko atau tempat-tempat lain yang kita inginkan dalam suatu peta, itu sangat gampang. Ya. Jadi, Google Map ini fungsinya lebih ke mencari sesuatu atau mencari tempat, dan itu sangat gampang digunakan oleh masyarakat awam ya, tidak perlu orang yang ahli peta. Jadi bisa lihat. Nah, juga adik-adik sebenarnya bisa menambah informasi di peta itu. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa saya ajarkan caranya. Jadi misalnya nih kalau kita buka di, kadang-kadang kan saya nggak tahu, mungkin adik-adik bisa bertanya atau agak bingung atau mungkin penasaran gitu, kenapa bisa ada nama toko A misalnya di Google Map, kenapa ada nama rumah B di Google Map, tetapi rumah saya nggak ada. Sebenarnya itu karena dia menginput informasi bisnis atau informasi rumahnya di Google Map. Nah, adik-adik kalau misalnya rumahnya atau tempatnya atau misalnya apapun yang mau kita masukkan di peta Google Map itu tidak ada, kita bisa memasukkan sendiri dan itu kita bisa share ke orang lain. Nah, untuk adik-adik bisa bisa tahu lebih jelasnya, silahkan aja searching, cari di websitenya Google Map seperti itu. Jadi sangat gampang sekali manfaatnya. Ini contoh saja ya. Contoh misalnya nih kita katakanlah ada orang baru dari luar Palangkaraya atau mahasiswa baru, tidak tahu di mana Universitas Palangkaraya. Kan dia tinggal klik ya, tinggal ketik di Universitas Palangkaraya. Nah, cuman sayangnya peta yang ada di Google Map kan tidak semua fakultas ada, atau kadang-kadang salah titiknya, koordinat, dan segala macamnya. Nah, informasi yang ada di Google Map ini sangat tergantung dengan orang yang waktu pertama kali memasukkannya. Jadi misalnya siapa yang memasukkan yang pertama kali, ya di situ dia melakukan geotek atau geotek ya, langsung tagging lokasinya ya, memasukkan lokasinya di Google Maps secara otomatis seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih ada macam-macam tempat sekitar Universitas Palangkaraya sehingga tidak ada alasan lagi untuk sekarang kita kalau mau cari tempat harus nanya ke orang yang lain ya. Kita bisa langsung lihat di Google Map baik di desktop maupun di handphone. Tinggal ketik tujuan yang kita cari. Kemudian kita bisa menyimpan, seperti saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpan pada mode atau fitur print. Jadi tinggal klik saja, ada di pojokan, nanti
Adik-adik silahkan explore saja Google Chrome-nya atau Google pas selain Chrome ya satunya. Ya, Google searching-nya silahkan aja dicari, nanti ada print, kemudian klik akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa simpan kan? Kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Dari PDF kita bisa convert ke bentuk yang lainnya, mau JPEG, mau apa, seperti itu. Itu sangat gampang sekali, tinggal dicari saja. Nah, kemudian kalau kita mau mencari rute atau memilih tempat ke mana gitu, kita tinggal klik. Misalnya posisi kita sekarang ada di Universitas Palangkaraya. Kita mau mencari Universitas Muhammadiyah. Di mana jalannya, lewat mana, atau mau naik apa. Nah, itu gampang sekali menemukannya. Nah, bisa dilihat di sini berapa menit dari Universitas Palangkaraya ke Universitas Muhammadiyah, ada beberapa opsi. Itu bisa adik-adik gunakan gitu. Ini juga bisa di-print atau digunakan secara offline juga bisa. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali kalau Google Map ini. Jadi kalau adik-adik mau menginstal ini tanpa harus menginstal sebenarnya bisa digunakan langsung di website Google Map, silahkan. Tapi lebih bagus kalau mau menggunakan secara offline bisa diinstal dulu, walaupun agak repot sedikit ya. Jadi itu tentang Google Map. Nah, sekarang kita ada satu lagi. Jadi ternyata sekarang Google tidak hanya menggunakan Google Earth dan Google Map untuk melakukan pencarian sesuatu, tetapi sekarang juga ada namanya Google Apps Engine. Jadi Google Apps Engine ini adalah suatu aplikasi sistem apa platform yang berbasis cloud yang bisa untuk menganalisis data lingkungan. Mungkin adik-adik orang pertanian agak awam ya dengan istilah cloud, platform, dan segala macamnya. Kalau untuk orang teknik udah biasa. Ini sebenarnya adalah open source software atau aplikasi untuk membuat dan menganalisis peta. Jadi adik-adik bisa tidak perlu misalnya harus menginstal QGIS atau ArcGIS yang umum digunakan untuk software GIS, tapi bisa menggunakan Google App Engines. Tapi dia menggunakan masih bahasa coding ya. Jadi mungkin kalau kita mau belajar ini harus belajar coding dulu. Itu agak ribet. Beda dengan ArcGIS atau QGIS, dia tidak menggunakan coding lagi, tapi langsung kita klik button saja, sudah jadi. Seperti itu, lebih gampang. Nah, kalau tertarik, silahkan saja menginstal ini. Saya tidak akan mengajarkan ini di sini. Nah, komponen yang utama dalam Google Engine, Google Earth Engine ini adalah dataset. Jadi, kita tidak perlu mencari sumber citra. Kalau menggunakan software yang lain tuh kita harus punya citra atau punya foto udara atau punya dataset sendiri gitu. Nah, Google Earth Engine ini dia sudah memiliki arsip penginderaan jauh. Arsipnya itu banyak sekali dan bisa sangat praktis untuk dianalisis. Jadi misalnya adik-adik mau cari apa namanya citra vegetasi di Kalteng atau citra hutan atau citra apa ya atau mau lihat tutupan awan misalnya bisa download di sini langsung. Jadi tidak usah susah-susah. Nah, kemampuan komputasinya lebih dari perangkat Anda. Jadi saat ini Google Earth Engine itu tidak menggunakan perangkat Anda. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik kita kan akan belajar QGIS. Mungkin juga ada yang pernah menggunakan ArcGIS atau menggunakan beberapa software GIS lainnya, itu kan kita harus install ya softwarenya di komputer kita. Dan komputer kita harus komputer yang bagus. Jadi otaknya ada di komputer. Jadi komputer kita nggak bisa yang komputer yang jadul, misalnya cuman Intel yang zaman dulu tuh Intel Atom misalnya gitu ya, tidak bisa. Jadi kalau kita menggunakan software GIS ya komputernya harus bagus. Jadi komputer spesifikasi komputernya harus bagus. Nah, kelebihan menggunakan Google Earth Engine karena dia menggunakan cloud, artinya otaknya ada
disimpan di suatu server, tidak di komputer Anda. Jadi mungkin kita bisa menggunakan ini dengan mudah gitu. Jadi tidak berbayar lagi sekarang. Kalau nanti mungkin berbayar ya. Nanti tidak sekarang ini tidak berbayar untuk software ini. Tetapi ya tadi harus belajar coding dulu ya adik-adik. Dia tidak gampang ya, gampang-gampang susah. Kemudian Google Ads Engine juga menawarkan API. Jadi apa? API apa? Jadi dia menggunakan apa namanya, beberapa bahasa JavaScript dan Python yang di-host ke GitHub. Jadi dia apa namanya, membuat ini lebih mudah untuk melakukan request ke Google Earth Engine. Nah, kalau ini memang agak susah ya bahasanya. Jadi adik-adik harus harus mempelajari lebih dalam kalau tertarik menggunakan ini. Nah, ini tadi dia kode editor. Jadi dia menggunakan coding untuk memvisualisasikan data spasial yang kompleks. Jadi kita harus belajar coding-codingnya dulu, harus hafal coding-codingnya supaya kita bisa memvisualisasikan dalam bentuk peta seperti itu adik-adik. Saya tahu adik-adik di sini mungkin belum pernah atau mayoritas tidak pernah menggunakan software GIS, mungkin kedengarannya memang aneh, tetapi mata kuliah ini memang dibuat untuk ini ya. Jadi adik-adik yang tertarik itu harus belajar seperti itu. Belajar ini lebih dalam lagi, searching saja kalau mau. Ada beberapa, saya lihat ada beberapa online kursus, karena di mata kuliah ini saya tidak akan mengajar terlalu detail ya, saya hanya memberi apa namanya poin-poinnya saja. Kalau tertarik silahkan belajar sendiri. Nah, kalau kita mau mendaftar ke halaman Earth Engine, ya kita silakan daftar saja, klik Earth Engine, masukkan akun Google kita, kemudian kita nanti akan ditunggu selama beberapa saat, di-approve oleh mereka. Kemudian kalau sudah ada di situ kita masukkan nama lengkap atau afiliasi. Afiliasi itu adalah institusi kita, misalnya berasal dari mana. Silahkan buat tujuan Anda atau tujuan adik-adik mau menggunakan Google Earth untuk apa, untuk sekolah atau untuk kerja. Kemudian tinggal submit aplikasi dan tunggu balasan emailnya. Kalau dia approve ya nanti dia akan mengirim link supaya kita bisa memanfaatkan Google Engine tersebut. Kalau tidak ya berarti mungkin belum sesuai dengan tujuan mereka. Misalnya jangan kita tulis di situ tujuan saya untuk belajar untuk mencoba-coba seperti itu, tidak. Tetapi misalnya untuk apa gitu harus jelas ya, tidak boleh sembarangan. Jadi itu. Makanya kalau memang ada tertarik dengan sistem informasi geografi, harus banyak-banyak belajar bahasa sistem informasi geografi ya. Nah, ini adalah tampilan Google Earth Engine ketika nanti kita mau memanfaatkannya. Nah, di sini ada beberapa nih greeting-nya. Kita bisa mengakses Earth Engine Code Editor, bisa API tadi, ada Python library-nya, ada Explorer-nya, mau tanya dan segala macam, silahkan. Tapi saya nggak tahu apakah ada bahasa Indonesia ya, yang setahu saya ini masih menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kalau misalnya adik-adik punya atau bisa searching aja situsnya, saya lama tidak membuka situs ini karena sudah lama tidak mengikuti menggunakan Google Earth Engine. Jadi adik-adik tinggal lihat. Kalau mau tertarik ya baca tutorialnya nanti di YouTube. Ada banyak tutorial-tutorialnya di YouTube untuk menggunakan Earth Engine ini. Jadi sebenarnya Google itu sudah menyediakan perangkat yang sangat sangat bagus gitu untuk kita semua menggunakan untuk analisis, misalnya tadi kayak Google Earth itu kita bisa melihat citra, kemudian kita Google Map kita menggunakan untuk mencari sesuatu atau membuat peta, kemudian Earth Engine ini kita bisa menganalisis sesuatu, ya misalnya kita mau menganalisis kondisi vegetasi atau kondisi tutupan lahan atau kondisi awan, itu kita bisa menggunakan Earth Engine. Kita tidak bisa menggunakan Google Map atau Google Earth untuk analisis. Nah, itu. Jadi
adik-adik yang tertarik untuk mengambil skripsinya ini memang harus belajar lebih detail lagi. Tapi minimal orang-orang yang mengambil mata kuliah ini bisalah membuat peta, bisalah menggunakan tahu sistem informasi itu apa. Saya minimal itu saja dulu, karena kalau kita belajar dari awal mungkin ada yang kemampuannya juga berbeda-beda, ada yang komputernya bagus, ada yang komputernya sedang-sedang, ada yang mungkin masih belajar, kemudian seperti kemarin ada beberapa orang yang masih bertanya masalah install dan masalah download, yang ekspektasi saya hal itu tidak perlu ditanya ke saya lagi ya, karena ekspektasi saya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah udah pada tingkat mahir, bukan pada tingkat bertanya lagi gimana Bu cara install, gimana Bu cara download, bukan lagi seperti itu ya. Karena ini udah mata kuliah pilihan, harapan saya. Karena saya bukan instruktur. Jadi kalau misalnya adik-adik mau belajar detailnya, bisa cari tempat-tempat kursus belajar GIS. Di sini saya rasa banyak baik online maupun offline. Silahkan saja adik-adik cari, itu banyak sekali di internet, banyak mau yang berbayar, mau yang gratis, itu ada semua saya rasa. Jadi kalau mau belajar detailnya ya silahkan cari sendiri ya, belajar sendiri. Saya hanya mengarahkan sedikit saja mata kuliah ini karena waktu kita sangat terbatas. Tidak mungkin saya mengajar semuanya untuk adik-adik. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami itu dan bisa belajar lagi supaya paling tidak membuka wawasannya dari yang sebelumnya ketika belum mengambil mata kuliah ini belum memahami tentang seperti apa GIS. Setelah mengambil mata kuliah ini minimal tahulah bahwa ada suatu tools atau suatu aplikasi atau suatu software yang berguna untuk menambah kemampuan atau menambah skill kita dalam bekerja, terutama dalam pembuatan peta. Nah, itu kalau harapan dari saya ya adik-adik. Nah, pada hari ini tadi saya sudah meminta semuanya untuk menginstal Google Earth ya, dan harapannya semuanya sudah punya Google Earth dan sudah coba-coba di komputernya. Pada hari ini saya hanya mengajarkan hal yang sederhana saja untuk adik-adik yang mungkin nanti bermanfaat untuk membuat peta lokasi penelitian. Itu aja manfaatnya ya, minimal tahu itu saja. Nah, ini saya akan buka aplikasi Google Earth ya. Silahkan buka di komputernya masing-masing. Aplikasi Google Earth-nya, mau naruhnya di mana kemarin, silahkan dibuka Google Earth. Oke. Ini sudah terbuka ya Google Earth-nya. Ini saya share, mudah-mudahan bisa di-share. Tampilannya seperti ini ya adik-adik. Tampilan Google Earth-nya seperti ini. Bisa dilihat nih. Kalau saya sudah menyimpan beberapa banyak informasi di sini, adik-adik juga silahkan. Nah, tadi contoh saya mau menunjukkan kalau kita mau membuat titik atau poin di suatu tempat yang akan kita mark seperti itu, akan kita tagging, misalnya nih universitas katakanlah Fakultas Pertanian ya. Contohnya, atau jurusan BDP lah. Karena kan sering di sana tuh. Jurusan budidaya pertanian. Ini misalnya ya. Pertanian UPR. Mudah-mudahan ada ya. Ini ada, kebetulan ada nih. Nah, jadi dia langsung ke sini, ya posisinya ada di sini ya, adik-adik. Kalau mau diperbesar silahkan saja. Kalau mau melihat lebih besar lagi, kan dia ada nanti skalanya. Nah, mau diperbesar lagi silahkan. Gimana tadi? Ini misalnya untuk jurusan BDP, kita mau lihat layout-nya ada di sini. Nah, ini kalau tidak salah ini ruang kuliah ya. Ruang kuliah, kemudian kalau saya tidak salah di belakangnya ini kebun percobaan ya.
Jadi sering sekali kita melakukan percobaan nih di belakang sini, di belakang kebun percobaan. Nah, gimana caranya ketika kalian nanti misalnya mau penelitian di sini, gimana supaya minimal punya petanya, karena tidak semua orang kan tahu di mana jurusan pertanian atau di mana kebun pertanian. Jadi kalau mau gampang sebenarnya, ini tinggal mana ya? Ini simpan, kalau mau disimpan bisa disimpan nih di sini. Simpan, diklik di copy the current search result. Jadi simpan, kalau mau disimpan silahkan disimpan ya. Ininya apa? Titik atau poinnya. Nah, kemudian kita mau membuat titik apa? Sorry. Kita mau membuat titik yang ini. Tools untuk kebun percobaan ya. Ini ada place mark ya. Jadi ini sebenarnya gampang. Place mark ini misalnya ini kita pilih nih bentuknya, ada macam-macam nih. Ada mau mobil, ada mau titik aja. Misalnya kita mau titik saja. Kita tinggal skalanya mau berapa, mau besar. Misalnya mau 1,5. Mau ikonnya apa, kemudian warnanya juga bisa diganti-ganti. Kalau mau misalnya kebun. Ini kita kebun percobaan BDP. Nah, ini tinggal kita arahkan saja kebun percobaan BDP-nya di sini. Nah, itu misalnya ya, ada jadi namanya di sini kebun percobaan karena sebelumnya kan nggak ada nih kebun percobaan BDP. Nah, kemudian tinggal kita simpan saja. Dia kan ada tersimpan di sini nih, tersimpan kebun. Tetapi dia ini tersimpan hanya di aplikasi adik-adik, di aplikasi komputernya ya, tapi tidak terlihat di punya temannya karena dia belum dipublish secara umum. Jadi hanya di aplikasi kita saja. Tuh. Misalnya seperti ini ya, ini sudah ada. Terus kita mau lihat lagi lab ya. Kita tambah lagi, misalnya saya mau buat placemark untuk lab BDP misalnya. Ini saya geser dulu. Pas ya, geser aja ke sini. Ini misalnya lab, saya tulis di sini ya. Lab, laboratorium analisis misalnya BDP ya. Kita mau pilih lagi bentuknya yang beda, macam-macam di sini bisa dicari ya. Bisa diklik aja di ujung sini ya, ujung sini. Nah, udah jadi. Jadi seperti ini misalnya. Kalau sudah dijadikan kayak gini, memang tidak bisa diedit lagi. Kalau kita klik nggak bisa diedit. Kalau kita mau mengulanginya lagi, ya harus apa namanya? Harus delete yang ini, di delete. Misalnya salah tempatnya, delete aja di sini ya kalau nggak salah. Bisa nggak di delete ya? Biasanya sih harusnya bisa ya. Oh, karena belum disimpan. Simpan dulu baru bisa di delete. Atau nggak usah diinikan. Nah, nggak usah dimunculkan. Gini misalnya ya. Tuh. Kalau kita mau menyimpan, silahkan save aja, save my flash atau save image ya. Nah, kita misalnya simpan, kita mau simpan supaya ketika kita buka lagi si Google Earth-nya kita tetap menemukan ini ya. Nah, sekarang saatnya kita mau menyimpannya dalam bentuk apa? Karena kita mau memasukkannya misalnya dalam Word atau dalam dokumen apa namanya? Dalam dokumen sebentar ya.
ya, ada sedikit ini. Jadi ini sudah semua ya, sudah bisa semua ya, gampang ya. Sudah gampang, saatnya kita mau buat di JPEG. Ini tinggal klik di sini. Jadi ada klik di sini. Jadi mau bikin peta nih kita sekarang. Misalnya peta lokasi jurusan BDP UPR misalnya. Nah, udah jadikan deskripsinya apa. Kalau kita nggak mau ada deskripsi ya udah diklik aja, dihilangkan, dihapus. Nah, jadi seperti ini. Ini udah otomatis ya. Nah, ini dia udah ada legendanya. Legendanya ada laboratorium analisis BDP, ada kebun percobaan BDP, ada jurusan budidaya pertanian. Nah, kalau sudah, tinggal kita pilih nih, kita mau resolusinya berapa aja. Ini macam-macam resolusinya, mau yang besar, mau yang sedang, mau yang tinggi. Tapi disesuaikan sama kemampuan komputer adik-adik untuk menyimpan ya. Misalnya karena komputer saya sekarang nih lagi memorinya lagi sedikit gitu, saya pilih yang 1000 kali 700 misalnya. Walaupun begitu jelas, kemudian save aja. Save-nya dia kan otomatis save di mana gitu. Misalnya di desktop seperti itu. Kita simpan saja di desktop, namanya apa? Peta BDP tes misalnya. Nah, tinggal di save aja. Nanti kita buka aja lagi di mana? Di desktop. Misalnya ini saya buka. Ini saya keluar dulu ya yang dari Google Earth-nya, Adik-adik. Nah, tadi Google Earth. Google Earth-nya saya stop sharing, kemudian saya cari di desktop. Di desktop, mana desktop? Desktop. Oke. Ya di desktop ya. Misalnya nih saya punya nih, udah punya petanya. Nah, di desktop ini saya udah punya petanya nih. Ini Finder desktop saya nih. Nih, saya buka ya. Ini ada nih, ada peta BDP tes ada di desktop. Nah, tinggal kalau sudah ya kita buka saja. Kita buka. Jadinya seperti ini. Buka ya petanya ya. Mana tadi? Nah, ini sudah jadi. Jadi petanya seperti ini. Udah jadi, kita udah punya peta lokasi jurusan BDP UPR. Ada jurusan BDP, ruang kuliahnya, ada laboratorium, ada kebun percobaan. Itu sudah komplit, gampang. Tanpa kita harus belajar punya software GIS yang rumit-rumit itu. Jadi kalau tujuannya adik-adik hanya untuk mau membuat peta lokasi penelitian ya sangat gampang sekali, tinggal cari di Google Earth, asal kita tahu posisinya di mana, misalnya katakanlah tadi di jurusan BDP atau di lab BDP atau kebun percobaan, kita tinggal ingat-ingat aja layout-nya, jangan sampai salah ya. Nah, di sini kita harus memakai ingatan kita. Kalau kita tidak punya alat bantu seperti GPS, nah kalau kita punya alat bantu GPS itu gampang, tinggal masukkan koordinat GPS-nya. Dia otomatis akan ada di sana. Tapi kalau kita tidak punya, ya kita terpaksa menggunakan cara yang seperti ini. Gitu. Ada cara yang gampangnya seperti ini. Nah, tuh. Jadi harapannya semuanya bisa ya. Itu gampang sekali menggunakan Google Earth, nggak susah-susah sekali. Jadi kalian harus tinggal belajar lagi. Kemudian yang kedua, mau saya tampilkan ya, kalau tadi kita membuat sendiri titiknya. Nah, sekarang kita memanfaatkan data GPS ya. Data GPS gimana? Kita coba ya. Saya di sini, oke. Sudah, kita hapus saja ini. Saya punya koordinat GPS dari mahasiswa penelitian yang saya bimbing, misalnya ini contoh ya. Saya paste saja supaya gampang. Jadi nanti kalau adik-adik menggunakan GPS tinggal coba. Saya punya ada
longitude sama latitude. Kita coba bisa apa enggak ya? Pakai koordinat nih. Nah, kita search misalnya. Search. Nggak bisa ya. Search bisa nggak? Ternyata bisa. Lokasinya ternyata di Sebangang. Nah, jadi di sini ternyata lokasi penelitian mahasiswa saya. Ini yang pertama. Jadi saya simpan dulu. Itu namanya Kereng Bangkirai. Saya simpan ya. Saya simpan sebagai titik A. Kemudian dia punya 4 titik. Saya mau buat semuanya. Itu yang pertama. Kemudian ini titik yang kedua ya. Yang kedua yang mau saya buat ini, kemudian ini masukkan longitude latitude, saya search, saya menemukan titik lagi ya. Nggak tahu ini namanya apa ya bagusnya ya. Bisa di name bisa nggak ya? Ini ada 2 titik sudah ya, berarti adik-adik ya. Ada 4 titiknya, saya mau simpan lagi berarti. Simpan lagi titiknya. Titik yang kedua. H. Satu, ini ada 2 ya, udah titiknya ya, berarti titiknya ada. Kemudian yang ketiga, cari lagi, search lagi, oh ternyata di sini titiknya. Jadi ini yang ketiga, kita simpan lagi. Kemudian yang keempat, tinggal di search saja. Nanti ini saya kirim lewat link aja ya titik-titik ini supaya adik-adik bisa belajar sendiri. Nah, ternyata seperti ini. Lokasi penelitiannya ada 4 dan jadinya seperti ini ya. Lokasi penelitiannya. Ya, ada di Taman Nasional Sebangang. Lokasi penelitiannya. Gampang cari pelabuhan Dermaga Kiring aja ya.
Saya buat seperti ini aja. Nah, sekarang kita mau simpan lagi ya di, atau ini bisa diganti nama apa enggak? Simpan aja. Dermaga Kering ini clear aja. Mau simpan lagi ya tadi dalam bentuk JPEG, ganti namanya peta lokasi penelitian misalnya, lokasi penelitian, kemudian ininya otomatis ya di refresh aja supaya berubah fiturnya. Adik-adik bisa kasih nama ini titik sampling, bisa diganti namanya, tinggal diklik 2 kali saja. Jadi ada pesona alam lestari Park, kemudian ada dermaga titik sampling. Nah, ini gampang kan? Tinggal di save saja tadi di ini peta penelitian, kemudian tes, tinggal di save saja. Nah, dia akan muncul. Coba sekarang kita tutup ini ya. Saya buka yang ada di desktop, penelitiannya. Nah, sudah jadi peta penelitiannya seperti ini. Sangat gampang sekali. Jadi modalnya kalau yang tadi kita modalnya ingatan di mana lokasinya. Kalau kita mau bikin yang BDP, karena kita familiar dengan lokasinya, kita gampang saja membuat place mark-nya. Nah, kalau ini misalnya kita tidak familiar dengan lokasinya, kita harus perlu bantuan GPS. Nah, ini titik koordinatnya sudah kita masukkan tadi. Tinggal diklik aja, tinggal dimasukkan misalnya ada 4 titik, ya masukkan 4 titik satu-satu ya, nggak bisa bersamaan, satu-satu muncul ini tempatnya, ya udah kita buat petanya. Jadi seperti ini, sangat gampang. Jadi sehingga orang tahu, oh misalnya ternyata lokasi penelitian si mahasiswa ini agak lumayan lah kalau dicapai dari dermaga Kereng Bangkirai misalnya. Jadi semua orang tahu, oh lokasinya dekat dermaga Kereng Bangkirai, seperti itu adik-adik. Nah itu yang kedua, yaitu sangat gampang sekali untuk membuat peta lokasi dengan Google Earth. Nah, yang terakhir, nih saya mau ajarkan yang terakhir ya. Yang terakhir nih, saya mau ajarkan cara menggunakannya kalau kita sudah punya peta bentuknya KML. Mungkin nggak familiar ya. Mudah-mudahan adik-adik di sini ada yang tahu KML apa. Jadi dalam format pemetaan itu ada formatnya SHP, ada formatnya KML, ada formatnya KMZ belakangnya. Kayak misalnya Microsoft Office Word kan ada di belakangnya tuh doc. Misalnya Microsoft PowerPoint ada PPTX, kemudian Excel ada XLS, misalnya seperti itu. Ini sama, dalam pemetaan itu ada SHP, ada KML, ada KMZ, kalau dalam bentuk vektor. Jadi sekarang saya punya filenya yang sudah bentuk KML atau KMZ, misalnya. Ini tinggal saya buka saja tadi Google Earth saya. Saya buang aja. Kemudian saya mau, jadi ditutup aja semuanya ya, lokasinya. Saya mau melihat batas administrasi Kota Palangkaraya. Saya sudah punya petanya dalam bentuk tadi ya. Nih, dalam bentuk KML atau KMZ juga bisa, KML atau KMZ. Saya bentuk punya ini, kemudian saya tinggal klik aja. Nah, saya punya lokasinya ternyata di sini gitu. Oke, saya hapus semua. Nah, misalnya saya mau tadi masukkan
jurusan budidaya pertanian, misalnya saya mau masukkan Pelabuhan Kereng Bangkirai, misalnya tadi ada beberapa ya. Ini saya kita bisa klik, kita bisa kurangi. Oh ternyata misalnya jurusan budidaya pertanian atau Kereng Bangkirai itu ada di wilayah administrasi Palangkaraya. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini kan, kalau kita mau bikin petanya sama saja seperti tadi. Hanya peta kota Palangkaraya. Tinggal klik aja. Nah, di sini diklik di sini, tinggal di refresh, akan muncul seperti ini. Nah, tinggal kita save saja. Save peta Palangkaraya. Yes. Nah, sudah jadi petanya. Ini tinggal di delete, ditutup. Tutup. Saya tunjukkan petanya tadi ya. Palangkaraya. Nih ya, jadi ini petanya. Nih adik-adik. Jadi sangat gampang sekali. Jadi harus diingat tadi ya, kalau kita mau buat dengan Google Earth itu sebenarnya gampang. Yang pertama kita bisa place mark sendiri. Yang kedua kita bisa pakai data koordinat dari GPS. Yang ketiga kalau kita sudah punya peta vektor atau poligon vektor untuk pemetaan atau database-nya, kita bisa masukkan ke sini, tapi harus diganti ke bentuk KML atau KMZ. Kalau SHP dia nggak bisa. Jadi kalian harus convert dari SHP ke KML atau KMZ kalau mau ditunjukkan di sini. Nah, jadi seperti ini, gampang sekali untuk membuat peta dengan Google Earth kalau hanya peta-peta sederhana saja. Nah, itu. Jadi harapan saya kalian sudah bisa mencoba. Nanti video perkuliahan ini juga saya share ya, supaya kalian bisa belajar sendiri di rumah. Kemudian nanti KML-nya dan titik koordinatnya saya share, supaya kalian bisa belajar sendiri nanti cara membuatnya ya, sebelum memasuki tahapan yang lebih susah lagi, menggunakan software GIS misalnya QGIS. Baru kita menggunakan ini dulu ya. Nah, saya rasa itu materi kita hari ini. Nanti untuk link perkuliahan dan link praktikum absennya nanti saya sampaikan di WA Group. Silahkan saja kalian mengisi ya, plus nanti dokumen-dokumen pendukungnya. Yang untuk belajar praktikumnya saya akan sampaikan juga di linknya. Nanti silahkan belajar sendiri. Kalau pada saat ini masih belum paham apa ya, di rumah bisa pelan-pelan belajar ya. Pelan-pelan coba-coba belajar sendiri gimana sih caranya, mulai dari step pertama sampai yang terakhir. Nah, itu harapannya. Jadi yang paling penting diingat ya adik-adik dalam mata kuliah ini tuh harus senang dulu sama komputer. Jadi kalau orang-orang yang udah nggak senang sama komputer atau nggak senang ngotak-ngatik komputer, ya mungkin harus mikir-mikir lagi kalau ngambil mata kuliah sistem informasi. Tapi kalau memang dia senang komputer, kemudian dia mau nanti skripsinya tentang ada peta atau memasukkan peta atau syukur-syukur menganalisis peta, itu lebih baik lagi gitu. Nah, karena waktunya sudah sampai ya, sudah mau habis nih, saya tutup perkuliahan sampai di sini. Selanjutnya nanti kita akan bergabung lagi minggu depan ya, minggu depan hari Senin atau hari Jumat ya, kita akan bergabung lagi untuk mencoba software yang lainnya lagi, yaitu QGIS. Nah, harapannya adik-adik bisa belajar dulu minggu ini yang ini, kemudian kalau sudah bisa nanti Senin depan kita belajar QGIS, setelah itu kita akan UTS ya. Nah, setelah UTS nanti akan berganti ke dosen yang lain. Itu yang dari saya pada hari ini ya adik-adik ya. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang untuk semuanya. Jangan lupa mencoba, karena penting sekali mencoba di sini, bukan hanya mendengarkan saya ngomong ya, tapi harus mencoba sendiri, cobanya masing-masing, di rumah masing-masing, di laptop masing-masing ya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Saya tutup perkuliahan sampai di sini. Sampai ketemu.